Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa sirril aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdani. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati was tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa jami'il awliya was sahada was salihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yusuf Muhammad bin Ali al-Malik al-Asani wa Abu Yusuf Ahmad bin Muhammad al-Malik al-Asani wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, khususan ila al-Imamain al-Jalilain al-Imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amaddanallahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim anwari wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian tafsir Jalalain kita sampai di surah Al-Maidah. Kemarin ayat 23 belum selesai. 23 belum selesai. 33 belum selesai. Kacamata kurang tebal. Tiga di penghujungnya sampai idzalika lahum khizyun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Jadi kita ulang dari awal. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala, yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan berjalan di muka bumi ini membuat kerusakan, mereka akan dibunuh atau disalib atau dipotong tangannya dan kakinya secara bersilang, ayun faunal ard, ataupun dibuang, diasingkan. Nah, kemarin mendetailnya fal qatlu liman qatala faqat. Hukum bunuh ini bagi perampok begal. Kalau dia cuma bunuh saja, tidak ngambil hartanya, maka dihukum bunuh. Kemudian wasalbu liman qatala wa akhadal mal. Kemudian untuk hukuman disalib itu untuk orang yang dia bunuh, hartanya diambil.
Disalib, perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan disalib dulu baru dibunuh, ada dibunuh dulu baru disalib. Bagi para perampok, begal yang bunuh dan ngambil harta. Kalau cuma bunuh, duit tak diambil pun kena hukum juga. Kemudian wal qat'u liman akhadha al mala wa lam yaqtul. Kemudian dipotong tangannya silang, tangan kanan dengan kaki kiri disilang. Sekali potong dua. Kalau orang mencuri lain, mencuri ini sembunyi, tak ada orang nampak, ambil. Itu cuma dipotong tangannya saja kalau sesuai dengan ukuran satu nisab. Tapi kalau begal, perampok, itu bacanya tangan dan kakinya disilang. Itu kalau dia mengambil hartanya saja dan dia tidak membunuh. Mencuri dipotong tangan, merampok, begal, dia memang tak sempat bunuh, ambil saja, dirampas, bawa dia pergi, dipotong tangan dan kaki secara tersilang. Kemudian yang terakhir wa nafsu liman akhafa faqat, sedangkan diasingkan, dibuang, itu bagi orang yang hanya nakut-nakutin saja. Ada orang lewat bawa motor kemudian dia pegang golok, berhenti, turun. Ini sengaja nakut-nakutin aja, kawan ini ngedar lagi, takut, ibu-ibu lagi, tengok, dah nggak boleh balik, udah ketakutan ya, pergi. Itu udah kena hukum. Hukumannya apa? Dibuang dari negerinya, dibuang jauh-jauh, entah dibuang di mana tuh, dekat mana ini, kalau di Indonesia tuh dekat pulau apa tuh, di daerah Cilacap namanya lah itu ya. Nah, tempat pembuangan Nusa Kambangan. Nah, di Nusa Kambangan atau di mana lah, terserah. Dekat kita pun ada juga pulau-pulau terpencil dekat sana tuh, Laut Cina Selatan, taruh aja situ. Nah, makan ikan tiap hari lah kalau memang pada nangkap, kalau tak makan rumput. Nah, buang, dia tak ketemu siapa-siapa lagi. Itu balasan. Jadi bukan sama, dikira begal itu sama hukumnya dengan pencuri, tak sama. Sekarang ada lagi cara ngambil duit, begal tidak, apa tidak, pakai tanda tangan. Nah, ini lebih hukum baru lagi. Manipulasi data, duduk cantik dekat meja, gagak, berdasi lagi. Tapi ngambil duit orang, ngambil duit rakyat, ini emang tak ada hukum. Lepas di dunia, di akhirat jangan kira nggak lepas. Zalika lahum khizyun fid dunya. Itu adalah balasan. Jadi zalika maksud balasan itu, hukum-hukum tadi itu adalah balasan bagi mereka di dunia. Khizyun itu balasan kehinaan. Itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia. Memang harus dihinakan. Pencuri, perampok, begal, itu memang harus dihinakan. Dalam arti biar dia tahu. Coba ada orang nyuri, orang korupsi, potong tangan gini, kira-kira ada tak yang ngantri nak korupsi lagi? Takut, nampak kemana dia pergi. Itu. Tapi tak susah. Yang nak ngasih hukum potong tangan ini pun entah macam mana dia, selamat dari amplop atau tidak. Ini lagi masalah. Jadi diperjualbelikan. Orang kalau takut sama Allah, mesti dia tidak akan bikin demikian. Dia ingat akhirat, dia tidak akan bikin demikian. Kalau orang-orang yang seperti ini, tak sogok menyogok, korupsi, tak otaknya otak dunia, ya, yang penting dapat duit banyak, dilupa sama Allah, lupa sama akhirat, tenang-tenang aja. Jadi itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia. Apa tak hina? Tangan potong sini, disalib walaupun dah mati, kehinaan. Coba orang tengok, aduh, siapa nak ngantri nak jamret orang lagi kalau dah kayak gitu? Takut, menggigil, menggetar, paling dapat duit berapa. Tapi mayat tersalib ditengok orang banyak.
anaknya apanya, sehingga jadi pelajaran. Kawan dia pun takut, langsung tobat, aku kalau tak begitu juga nasib aku padanya. Itu menyelamatkan harta orang banyak, menyelamatkan nyawa orang banyak yang mestinya jadi sasaran para penjahat itu, maka dia akan takut mundur dia. 1000 langkah dia akan mundur. Di situ ketegasan hukum Islam. Walahum fil akhirati adzabun azim. Dan bagi mereka nanti di akhirat siksa yang besar, yaitu azab nar di neraka lah sudah. Di dunia hukum bunuh, apalagi disalib, potong tangan ini, di akhirat masih kena lagi hukum oleh parah. Apa untungnya merampok, membegal, korupsi itu? Tak habis duit itu. Perut kita ini seberapa lah besar? Kalau lah kurang sampai 300 triliun itu, kemana duitnya? Rakus. Kenapa itu dilakukan? Karena rakus, jadi cinta dunia. Jadi perut kecil tapi bakal main duitnya, korupsinya banyak betul. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, ya, minal muharibin wal fuqa, ya, jadi orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Itu dari tadi para pembegal, perampok, penyamun. Kalau zaman dulu kan istilahnya kan penyamun. Nah, di laut kan penyamun, serang dia, bunuh, ambil hartanya ini. Nah, itu penyamun. Lain penyamun siapa nih? Peramli, lain. Nyatin sun mata kaji, lain itu penyamun cahaya. Kalau ini penyamun betul memang dibunuh dia, orang dirampas dia. Walahum fil akhirati adzabun azim illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum ketangkap. Lah kalau udah ketangkap apa tak tobat? Kalau udah ketangkap apa nak tobat lagi? Kau ketangkap, tobat, kau tak ketangkap, kau bikin lagi. Nah, jadi tobat itu setelah dia bermain jadi ngerampok orang, membegal orang, bunuh orang, ambil hartanya, balik deh. Ya Allah, ini duit haram untuk anak istriku, macam mana nanti aku di akhirat? Astagfirullahaladzim. Tobat. Nah itu mingkau ilal ladina, tapi mingkau li antakdir alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Maka katakanlah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau orang yang tobatnya itu sebelum ketangkap, betul-betul dia tobat, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kalau tak ketangkap, tak tobat mau dilapang. Cuma tak ketangkap terus, lanjut terus. Makanya di dalam Al-Quran tegas min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kalian bisa menangkap mereka. Kalau sudah ketangkap wajib dihukum. Seorang pembunuh kalau sudah ketangkap wajib dihukum. Tobat Pak, saya tobat, betul tobat, ampun Pak, saya tak melakukan lagi. Tak bisa, hukum tetap. Nanti kalau tak gitu, orang gitu semua, gampang. Nanti kita ketangkap, bilang aja kita tobat. Jadi hukum tak berjalan. Pencuri, begitu ketangkap, Pak ampun saya tobat, duit saya kembalikan. Nanti itu jadikan senjata. Kalau dah ketangkap baru tobat, tak apa-apa, tak apa. Nanti kalau ketangkap sudah tobat, selesai acara, tak ada masalah. Tak bisa. Kau nak tobat tu sebelum kau kena tangkap. Itu baru kau murni tobat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tobat ni sekedar nak menyelamatkan diri saja. Itu. Dah bunuh orang, ketangkap, baru bilang tobat. Tak bisa gitu. Abbara bidzalika duna fala tuhadziruhum fala tahudduhum liyufidu annahu la yasqutu anhu bitawbati illa hududullah ta'ala dunahu fil adamiyyin.
Sekarang nih orang kalau udah ketangkap, dia betul-betul tobat. Aku bertobat demi Allah, aku tak akan melakukan lagi, tetap tobat betul-betul ini tobat. Memang betul ini tobat nih. Ini kalau orang seperti ini, hukum dunia tetap dilakukan. Tobatnya itu nanti hukum akhirat. Begitu tak kamu tobat betul-betul ya sudah, kau tobat, tapi hukum secara hudud jinayah di dunia ini itu tetap kamu tobat pun tetap itu harus dilaksanakan. Nanti masalah ghafurur rahimnya Allah nanti dia beda. Orang yang dia memang tak tobat sama sekali, mati dadah memang, tapi di dalam hatinya tidak ada penyesalan, tidak ada tobat, tidak ada apa. Ini di dunia wa fil akhirah. Di dunia dia kena hukum, di akhirat dia neraka jahanam, rugi 2 kali. Jadi kalau dia betul-betul tobat kok sudah ketangkep ya, itu nanti itu ghafurur rahimnya itu di akhirat, hukum dunia tetap dilaksanakan. Macam seorang wanita yang berzina datang ke Rasulullah, dia betul-betul tobat, betul tobat dah pokoknya. Makanya dia datang ke Rasulullah, aku rajam. Kan berarti dia tobat betul itu. Dia memang kata, engkau mungkin lupa, kata Rasul, jangan lupa, coba pikir, mungkin lupa, mungkin ini, mungkin itu. Tidak ya Rasulullah, betul. Akhirnya kata Rasulullah, sudah jalankan hududnya. Dia betul-betul sudah tobat ya. Tetapi hudud hukum itu tetap dilakukan. Itu masalah ghafurur rahim, itu nanti di akhirat. Kalau dia benar-benar bertobat, maka Allah tetap akan mengampuninya. Kada zaharani walam ara man ta'arrada lahu wallahu a'lam. Fa idza qatala wa akhadha al-mala yuqtal wa yuqta wa la yuslab. Kalau ada orang yang membunuh, kemudian dia mengambil hartanya, ya, membunuh dan mengambil harta, maka dia dibunuh. Wa yuqta wa la yuslab. Yuqtalu wa yuqta, dibunuh, tangannya dipotong, ya, dipotong, kemudian dibunuh. Wa la yuslab, tetapi dia tidak disalib. Bahwa asahu qauli, ini menurut asahu qauli asy-Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i tidak disalib. Jadi orang yang dia membunuh kemudian mengambil harta, kata Imam Syafi'i, dia cuma dipotong saja tangan dan kakinya tadi dan dibunuh saja, tidak disalib. Imam Syafi'i punya 2 pendapat, ada yang disalib, ada yang tak pakai disalib. Cuma asahul qaulain, di antara 2 pendapat Imam Syafi'i ini yang paling lebih benar, yaitu yang lebih sahih, yaitu tidak pakai disalib, cuma dipotong tangan dan kakinya tadi dan dibunuh. Ma tuqbalu minhum li'la'i dinihi wala tufidu taubatuhu ba'dal qudrati alaihi syai'a. Jadi taubatnya tidak berfaedah setelah dia tertangkap, tak ada faedah sedikit pun. Maksudnya tidak menyebabkan dispensasi lah, atau bahkan lepas tak pun tidak, seperti yang saya terangkan tadi. Kalau memang dia tobat betul, itu nanti urusan di akhirat. Itu adalah pendapat yang paling sahih dari 2 pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ayat berikutnya, ya. Dia begal. Dia ngambil enggak? Ngambil? Bot? Dia masih mengerjakan.
apa nih, masih operasi, dia sedang begal orang, belum sempat ngambil. Ya. Dia membunuh tidak? Merampas saja, mencuri saja. Ya. Mati. Itu terzalimi. Karena hukumnya dia kalau dia tidak membunuh cuma berhak dipotong tangan dan kaki, tidak berhak sampai dihukum bunuh. Kecuali dia membunuh. Kalau dia membunuh berarti nyawanya pun sudah tidak ada harganya lagi. Karena dia tidak membunuh, ini kan dia tepikan orangnya atau bagaimana caranya dirampas dia kan. Orang itu terjatuh lah, dirampas dia. Itu dia kalau secara hukum ini, hukum Al-Quran ini, dia cuma berhak untuk dipotong silang saja. Ketika dihakimi sama masa melebihi hukumannya, maka dia terzalim dan masa bisa terkena kisos. Orang ramai itu kena kisosnya sama. Orang 10 bunuh orang 1, semuanya bekerja, 10 kena, ganti 1 nyawa. Itu kan. Bukan cuma ini dipotong sedikit, tidak. Jadi semua yang komplotan itu, yang ikut di dalam andil kematian pembunuhan, itu terkena dosa membunuh semuanya. Secara hukum kena semuanya. Dia main kroyok istilahnya. Makanya nggak sembarangan. Itulah kadang-kadang ya masa geram-geram juga kan. Tapi jangan melebihi hukuman. Allah tidak menghukum sampai segitu kok. Pencuri kok dibunuh? Nggak ada hukum Allah pencuri dibunuh. Kalau dia membunuh baru dibunuh. Tapi masa entah nyuri ayam, salah mati juga. Ayam itu tak termasuk nisab. Dipotong tangan pun tidak berhak. Ya, ketika orang itu dihajar sama massa, maka sampai patah tangannya, itu kisos. Maksudnya yang menghajar itu kena hukum. Karena Anda telah menzalimi orang lain. Itu tak boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya gitu. Enggak usah ikut meroyok maling. Dia tak sempat dapat duit, dia hancur dia. Terkapar, duit tak dapat, nyawa hilang. Nah, masyarakat ini juga. Kalau mohon maaf. Ini kadang-kadang yang ikut ngeroyok tuh, kadang-kadang manusia tak sholat. Lah sudah, macam mana? Dikira orang tidak sholat itu tidak ada hududnya, nggak ada hukumnya. Ada, lebih dahsyat dari pencuri hukumnya. Kedapatan zuhur dan asar tidak sholat langsung dipanggil. Kau mau tobat atau tidak? Kalau tobat kau doa selama, kalau tidak selesai. Menghinakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang curi potong tangan. Ini masalahnya begitu. Ini yang ikut ngabisin dibunuh itu malah mereka ini orang tak sholat apa segala. Allahu Akbar. Yang kau hakimi dia sampai mati, yang hukuman kau disebut dia lebih besar daripada hukuman dia. Ditambah lagi kau bunuh orang lagi. Seperti apa dosanya? Itulah kadang-kadang mohon maaf, maling ayam lebih hina daripada orang yang tidak sholat sekarang. Hukum masyarakat sekarang, maling ayam, pisang, itu dihukum masyarakat sekarang ini mereka jauh lebih hina daripada orang yang tidak sholat. Iya atau tidak? Padahal orang yang tidak sholat itu hukumannya jauh lebih berat daripada maling ayam. Maling ayam itu tak kena potong. Tidak sampai 1 nisab. Nisab itu punya sudah sekian berapa itu? Sudah jutaan hitungannya itu. Barang curiannya itu bukan asal nyuri aja. Telur 3 biji potong tangan, tidaklah. Itu ada ukuran standar, ukuran itu berapa dirham ada. Itu baru setelah dihitung semacam zakat gitu juga, dia ada standarnya, saya lupa berapa. Jadi tak usah main keroyok. Biasanya mohon maaf, orang yang gampang bunuh itu kadang-kadang orang-orang wallahualam. Kalau orang-orang soleh dia tak akan sedang-sedang nak bunuh orang. Baru duit pisang habis, mati orang gara-gara duit pisang.
Nah, yang kau bunuh orang kau ini sholat tidak, dia ngalim. Dosa mencuri itu lebih, bukan saya bilang mencuri itu bagus, taklah. Kalau kita hitung-hitung dosa besar dosa orang yang tidak sholat daripada pencuri ayam. Tapi kita zaman sekarang masyarakat menghukumi pencuri itu hukumannya lebih hina daripada orang-orang yang tidak sholat. Ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yawmil qiyamati ma tuqabbala minhum wa lahum 'adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah atau takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, atau takutlah siksa Allah Subhanahu wa taala bi antuti'u, yaitu dengan engkau mentaatinya. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala perantara. Carilah perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan wabtaghu ilaihil wasilah ma yuqarribukum ilaihi min ta'atihi, yaitu perantara atau sarana, ya, yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ta'atihi, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi sebagian dari taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala li'ilaihi, untuk mengagungkan agama Allah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, semoga kalian menang atau selamat, beruntung. Semoga kalian beruntung. Jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang orang tidak ada yang berjuang di jalan Allah, macam mana Islam nak gerak? Jalan tempat. Jadi para penggerak untuk agama, menyebarkan agama, jihad. Kalau dulu jihad memang awal-awal memang nak kena perang memang. Nah, karena sana nyerang kita lawan. Kalau sana nyerang kita tak lawan, mati semualah. Nah, itu termasuk perlawanan. Dan jihad fisabilillah ya termasuk dakwah fisabilillah. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum. Sesungguhnya orang-orang kafir, seandainya bagi mereka apa-apa yang di bumi ini semuanya, dan juga 2 kali lipat, ya, seperti yang di bumi ini juga ada lagi, seperti itu juga dia punya semuanya. Apa dia punya di bumi ini? Emas seluruh dunia dia punya, tembaga seluruh dunia punya, timah dia punya semuanya, harta di dunia ini dia punya semuanya. Kemudian apa? Liyaftadu min 'adzabi yaumil qiyamah. Jadi harta itu seluruh dunia yang dia punya, seandainya lah itu dia punya semuanya, kemudian digunakan untuk menebus azab di hari kiamat, ma tuqabbala minhum, maka sama sekali itu tidak akan diterima dari mereka. Gak bisa. Kalau zaman sekarang ini senang aja, sogok aja selesai.
300 T. Potong berapalah 10 T, berapa 20 T untuk tutup amplop, selesai, selamat. Ya kan? Jadi sekarang bisa, besok tidak bisa. Jangankan cuma urusan pakai T, pakai miliar, pakai apa, nak nyogok malaikat, mintar malaikat malaikat Ridwan, aku nak masuk surga, masukkan aku surga. Jom masuk gitu. Mana bisa, seluruh harta di dunia ini dia punya, untuk nyogok tak bisa besok, untuk nebus tak akan bisa. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum adzabun muqim. Mereka nanti ingin atau berharap mau keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minha, dan mereka tidak bisa keluar dari neraka tersebut. Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka azab yang muqim, azab selamanya. Itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Banyak di dunia tak ada guna untuk nak nyogok di akhirat, tidak bisa. Sekarang ini di dunia ini ya zamannya nyogok rasuah, ya zamannya. Tapi itu tentu orang-orang yang tidak sadar, tidak ingat kepada akhirat. Ayat berikutnya, ini ayat yang berikutnya baru ayat tentang maling. Ya, tadi itu ayat tentang perampok, begal, orang-orang kafir. Jadi yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Wasariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Wallahu azizun hakim. Wasariqu, laki-laki yang mencuri. Wasariqatu, dan perempuan yang nyuri. Ini laki-lakinya didulukan. Kalau urusan nyuri ini, wasariqu, laki-laki yang mencuri. Wasariqatu, kemudian perempuan yang mencuri. Ini urusan nyuri. Tapi kalau urusan zina, wazaniyatu wazani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, perempuan didulukan. Kalau mencuri ini, laki-laki lebih berani dia, didulukan. Wasariku, orang laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka berdua. Ayyamina kulli minhuma minalku, yaitu tangan kanannya bukan segini, tapi minalku segini. Jadi potong tangan itu bukan sampai siku gini, tidak. Potong tangan segini, tidak. Potong tanganmu segini. Karena orang nyuri ini biasanya pakai ini kan, nyuri tak pakai ketiak kan susah. Ngambil ini aja susah. Gimana? Ini bos. Ini yang dijadikan alat untuk mencuri, naudzubillah. Jadi lengan, sepergelangan itu yang dipotong. Jadi kadang-kadang orang awam ini pahamnya potong tangannya, kira segini lah ya. Segini pergelangan. Minalku, buku. Faqta aydihuma yamina kulli minhuma minalku, yaitu tangan kanan dulu. Wa bayyanatis sunnatu annalladzi yuqta'u bihi rubu dinar wa sa'idan. Jadi hukuman yang sampai untuk dipotong tangan yaitu untuk pencuri yang mengambil barang senilai 1/4 dinar. 1/4 dinar itu baru potong tangan. Ini kalkulasinya kita hitung mulai zaman sekarang. Dinar itu kan emas, duit emas. Jadi 1/4 dinar itu berapa? Tinggal 1 dinar itu berapa gram? Diambil 1/4-nya.
Itu baru dipotong tangannya. Kalau 300 triliun kira-kira dapat masuk banyak tak? 300 triliun. Saya kuat tak mikul. Dinar kecil, seperempatnya ya. Itu sudah kepotong tangan. Tapi kalau ayam jago seekor, belum lah. Ayam jago, bukan saya nyuruh curi ayam, tidaklah. Tapi secara ukurannya belum masuk sampai kepada hukum potong tangan. Rubu dinar fasaidan, seperempat dinar ke atas. Wanahu in ada kudiat rijluhul yusra min mafsalil qadam. Kalau kok nyuri lagi, tangan dah potong. Memang tabiat dia memang maling pencuri, tetap ada barang diambil yang ini tentu kan dah tak ada tabiat tangan kiri. Kalau nyuri yang kedua, mana yang dipotong ibu-ibu? Bukan tangan kiri yang nyuri, tapi yang dipotong kaki kiri sampai di batas mata kaki itu. Nah, jadi kalau kaki tinggal satu, tangan tinggal satu, macam mana nak nyuri lagi? Kan susah. Tapi kalau otak-otak maling itu masih tetap bisa